Oke coy, jumpa lagi dengan Bikin Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, jadi ya seperti biasa saya ucapin terima kasih terlebih dahulu ya buat teman-teman yang udah support Bikin Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan tentunya juga saya harap yang lagi pada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi dalam software engineering itu kan ngebangun sistem itu bukan cuma soal ngoding ya, tapi kita juga harus paham gimana kita ngerancang sistem yang scalable, tahan banting, dan tentunya tetap cepat meskipun digunakan jutaan orang gitu. Dan ya, di video kali ini kita bakal bahas 20 konsep sistem desain yang wajib banget teman-teman tuh pahamin, kuasain banget sebelum menghadapi user interview gitu ya sebagai software engineer. Dan itu ya kayak misalnya mulai dari load balancing gitu kan, caching, dan tentunya microservices gitu ya. Semuanya bakal kita bahas dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Jadi biar gak banyak kincong, langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, yang pertama yaitu load balancing. Ini yang paling umum teman-teman harus pahami dan kuasai gitu ya. Ya, intinya load balancing itu mendistribusikan lalu lintas ataupun traffic gitu kan ke beberapa server buat ningkatin keandalan dan ketersediaan dari sistem kita gitu kan. Ya bayangin aja misalnya kita ke mall gitu lagi pas weekend gitu kan, semua umplek-umplekan cari parkiran gitu kan, tapi ya misalnya tuh untungnya ada tukang parkir gitu. Nah, si abang ini yang ngatur mobil-mobil ini biar nggak semuanya numpuk di satu jalur gitu kan. Oh misalnya parkiran A penuh nih, udah dialihin ke yang B, B penuh dialihin ke yang ke C. Nah kira-kira kayak gitulah load balancing gitu kan. Ya intinya di dunia back end si tukang parkir ini yang si load balancernya gitu, dia yang ngatur traffic ke beberapa server. Jadi misalnya website kita lagi rame gitu kan, nggak semua request tuh bakal dikirim ke satu server aja, jadi dibagi data ke server-server lain supaya bebannya tuh nggak numpuk di situ-situ aja gitu, nggak numpuk ke satu tempat gitu ya. Ya misalnya tadi analoginya parkir mobil gitu kan, kalau satu jalur tuh mobil parkir situ semua gitu kan, ya malah jadi kayak macet gitu loh. Ya intinya seperti itu. Ya bayangin aja kalau semua user kita tuh masuk ke satu server gitu kan, apalagi di aplikasi-aplikasi yang udah cukup mature gitu, yang usernya banyak gitu kan, ya bisa-bisa bukan cuma kena overhead aja servernya, bisa aja kena overthinking gitu kan. Ya kira-kira gitu tentang load balancing ya. Nah, yang kedua itu adalah caching. Caching itu ya intinya kita nyimpen data yang sering diakses di memori supaya bisa diambil lebih cepat tanpa kita harus ngeproses ulang dari sumber utama ataupun dari database utama gitu kan. Imagine itu kayak misalnya kita lagi ke warung gitu ya buat beli gorengan gitu kan. Nah, si penjualnya langsung ngasih gorengan yang udah tersedia atau bisa kita sebut ini sebagai stale catch-nya gitu kan. Nah, sementara itu nanti si tukang gorengan itu dia goreng lagi yang baru di belakang gitu. Nah, ini dia memperbarui si catch gitu kan. Nah, kalau ada tamu ataupun pelanggan lagi gitu kan yang datang gitu kan, ya gorengan yang lebih fresh tuh udah siap karena tadi kita udah ngambil yang disiapin yang jadi style catch-nya itu tadi. Nah, konsep catch itu kira-kira kayak gorengan yang udah disiapin tadi gitu loh. Jadi data yang sering dipakai itu disimpan duluan di tempat yang lebih dekat dan lebih cepat diakses supaya user nggak harus nunggu back end bolak-balik ke database. Intinya seperti itu. Jadi ya pokoknya kita naruh gorengan itu di meja lah gitu, bukan di kulkas gitu, bukan ngambil yang dari kulkasnya, seperti itulah ya. Cuma hati-hati karena biasanya yang udah disiapin tuh bisa lebih cepat habis gitu, ataupun malah bisa lebih cepat ya basi daripada yang lagi disiapin, seperti itu. Yaitu intinya kita harus hati-hati untuk masalah konsistensi ketika kita menggunakan caching. Ya seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu adalah database sharding. Teman-teman juga perlu banget pahamin konsep ini sebelum menghadapi user interview. Intinya database sharding itu dia ngebagi database menjadi beberapa bagian atau beberapa shard gitu kan, supaya bisa ditangani pertumbuhan datanya gitu dalam skala besar dan bisa mempercepat akses ya, seperti itu. Ya intinya sih database itu kayak rumah buat data gitu kan. Kalau kita satu rumah tuh isinya terlalu banyak, ya orang apa sih, terlalu banyak orang gitu, itu kan bisa sumpah gitu. Dan kalau ada yang jatuh gitu kan, wah satu rumah bisa panik gitu kan.
Ya makanya ada yang namanya sharding. Ini tuh buat ngebagi misalnya kayak peserta arisan lah. Peserta arisan tuh kita bagi ke beberapa grup. Jadi arisan RT itu nggak harus ngumpul di rumahnya satu orang aja gitu. Kayak misalnya dipecah nih, oh kalau yang ibu-ibu daster yang suka ngomongin dasar jual beli dasar di rumahnya si ini, ibu-ibu hijaber ngomongin jual beli hijab itu kan di sini itu kan, terus ibu-ibu yang K-popper gitu di rumahnya siapa itu kan ya. Jadi bebannya nggak ditampung semua dalam satu rumah, atau intinya kalau di sini dalam satu database gitu. Jadi kalau misalnya ya semua ibu-ibu warisan tadi numpuk dalam satu rumah ya bisa riweuh gitu loh. Dia seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah replication. Replication itu intinya ngeduplikasi data ke beberapa server atau replikanya gitu kan untuk ningkatin availability dari data dan toleransinya terhadap kegagalan. Itu seperti itu ya. Jadi ya replication itu tentang duplikasi gitu loh. Misalnya kita punya satu kunci rumah gitu kan, terus kita bikin salinannya lagi ada 3 misalnya gitu. Nah kalau satu hilang, kita masih bisa masuk ke rumah pakai kunci yang lain gitu loh. Sama halnya di sistem. Jadi data yang penting itu disalin ke beberapa server gitu kan, biar kalau satu server down kita masih bisa ambil data dari server yang lain gitu. Ya tapi intinya jangan juga semua kunci tadi, kalau analoginya kita ngeduplikat kunci gitu kan, jangan disimpan dalam satu tas yang sama. Soalnya kalau disimpan dalam satu tas yang sama, tasnya hilang ya udah wassalam gitu, kayak backup tapi ya backupannya juga hilang tuh ya kan, jadi masalah. Jadi seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah CAPE teorema. Ini hal yang udah sering saya bahas ya. Nah, teman-teman bisa cek di video-video saya yang lain tentang CAPE teorema ini gitu. Intinya sih CAPE teorema ini dia tuh konsep yang ngejelasin bahwa dalam kita memilih database, terutama dalam sistem yang terdistribusi ya, dalam distributed system, kita tuh cuma bisa milih 2 dari 3 hal secara bersamaan, yaitu antara konsistensi, availability, sama partition tolerance seperti itu. Nah, ya ini nih konsep yang rada filosofis ya. Jadi kayak CAP ini bilang ya, dalam sistem yang terdistribusi kamu tuh cuma bisa pilih 2 dari 3 hal, yaitu tadi ya konsistensi, berarti data selalu sama di semua tempat. Kalau availability itu sistem selalu bisa diakses. Kalau partition tolerant itu sistem tetap jalan meski ada komunikasi antar server yang putus. Simpelnya seperti itu ya. Analoginya gampang lah, kayak kita apa ya, lagi nawarin project gitu, lagi ada jasa project gitu kan ya. Kalau mau apa kan misalnya bagus, cepat, murah itu. Kalau mau cepat dan murah jangan minta bagus itu kan. Kalau mau bagus dan murah ya sabar tuh kan. Mau cepat dan bagus ya mahal gitu, seperti itu. Di dunia backend juga gitu intinya. Jadi mau sistem kita selalu konsisten dan selalu available ya berarti bakal susah ngadepin partition tolerannya. Intinya kalau jaringan atau servernya putus, bukan atau misalnya jaringan antar server gitu itu putus, ya harus ada yang dikorbanin. Intinya seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah consistent hashing. Nah, consistent hashing itu teknik buat ngebagi beban ke server-server dengan rata gitu ya. Bayangin, sebelum bayangin ya, intinya sih dia ngebagi beban ke server-server dengan rata, bahkan kalau ada server yang ditambah ataupun dikurangin. Nah, ini baru bayangin nih. Bayangin kalau kita lagi bagi nasi kotak gitu ke acara kondangan misalnya. Awalnya ada 4 meja, masing-masing dapat jatah 10 kotak gitu kan. Tiba-tiba datang 2 meja tambahan seperti itu ya. Panik nggak usah gitu kan, nggak usah panik gitu, karena pakai teknik consistent hashing ini tadi. Jadi teknik ini ngejaga supaya pembagian tetap merata tanpa harus ngebagi ulang semuanya dari awal, nanti seperti itu. Jadi kalau satu server misalnya tadi meja kondangan tadi itu ada yang hilang ataupun yang nambah, sistem tetap jalan dengan smooth gitu kan. Intinya sih distribusinya tetap rata, semua kebagian, nggak bakal ada tuh ceritanya yang cuma dapat sendok plastik doang sementara yang lain lagi pada makan ayam goreng. Nah, dengan consistent hashing tuh mencegah seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah message queue. Ini juga udah sering saya bahas, sudah ada di video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa lihat juga. Ya simpelnya message queue itu kayak sistem antrian lah ya. Jadi layanan tuh kirim pesan gitu kan, terus ditaruh di message queue itu tadi gitu, baru nanti diproses satu persatu. Jadi ini cocok buat sistem yang butuh jalan terus meskipun proses backendnya agak lama. Misalkan kita sistem pembayaran gitu kan, nah di front end kan kita bisa langsung kasih respon ke front end kalau transaksi sedang diproses ya, padahal di belakang layar proses transfernya, proses pembayaran itu masih nunggu giliran gitu loh untuk menghubungi third party-nya misalnya seperti itu. Atau misalnya kita pesan makanan gitu lah di fast food gitu lewat ojek online, ya abang-abang ojolnya kan nunggu gitu loh, nggak langsung semua nyerbu ke dapur. Nah, seperti itu intinya. Si message queue ini intinya
kayak ya satu-satu tuh dipanggil pas orderannya udah siap gitu, nggak langsung ditabrak rame-rame kayak kita lagi rebutan sembako, intinya seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah rate limiting. Ini juga udah sering saya bahas, saya udah bikin contohnya juga di video-video saya yang lain gitu kan. Intinya rate limiting itu cara buat ngebatasin beberapa banyak request yang bisa masuk dalam waktu tertentu gitu kan. Tujuannya itu biar server kita nggak kaget kayak dikasih kabar kalau mantan nikah supaya intinya saat menghadapi spike lah seperti itu, lonjakan-lonjakan request gitu ya. Jadi kalau ada user atau bahkan mungkin bot gitu yang iseng-iseng nge-spam request kayak misalnya nembakin F5 gitu terus-terusan, ya server bisa bilang stop, kita perlu dulu ya, misalnya kita bisa kasih respon to money request, intinya seperti itu. Jadi ya ini bisa kita anggap kayak misalnya tadi gorengan gitu ya, kita bisa anggap ini mak-mak yang ngejagain meja gorengannya gitu. Mak-mak itu bakal bilang satu orang satu ya gitu. Nah kalau misalnya ada yang ngambil langsung 10 ya siap-siap ditampar ya, seperti itu. Selanjutnya itu API Gateway, sama ini juga udah saya pernah bahas. Ya intinya API Gateway itu titik masuk utama semua request ke sistem kamu gitu kan. Jadi dia yang nerima, dia yang terus nerusin ke service-service yang sesuai, itu seperti itu. Jadi gampangannya ini kayak satpam di komplek gitu loh. Semua orang lewat gerbang itu dulu, terus nanti ditanyain itu mau kemana gitu kan, mau ke rumah A, rumah B itu kan, semua bakal ditanya gitu, mau kemana ya, seperti itu. Jadi ya API Gateway ini juga bisa buat ngurusin autentikasi gitu, bahkan membatasi traffic gitu kan. Jadi bukan cuma nerima tamu, tapi juga bisa pastiin semua tamunya itu beneran tamu-tamu yang ya benar gitu, yang diundang, yang dipersilakan, seperti itu. Ya intinya kalau nggak ada API Gateway, dengan analogi satpam komplek tadi, bisa aja tiba-tiba komplek kita rame sama sales panci gitu loh. Intinya seperti itu ya. Nah, yang last but not least di part kali ini, jadi videonya bakal saya bikin 2 part aja ya biar nggak terlalu lama. Intinya yang last but not least ini di part kali ini adalah microservices. Ini hal yang benar-benar teman-teman harus kuasai dan pahami di era dewasa ini gitu loh. Karena emang hampir semua perusahaan yang mature, produk-produknya itu selalu dibuat backendnya dengan microservices gitu ya. Intinya microservices itu pendekatan di mana sistem besar itu dipecah jadi service-service yang lebih kecil yang bisa mandiri, berdiri sendiri itu kan, tapi tetap bisa saling ngobrol, ini seperti itu. Gampangannya coba bayangin restoran lah gitu kan, ada dapur gitu kan, ada yang ngurus masakannya gitu, ada yang jadi kasir, ada yang jadi waiter gitu kan. Nah semua itu terpisah, gerak sendiri, kerja sendiri, tapi semua tetap bisa saling komunikasi gitu loh. Jadi misalnya ada masalah, misalnya di kasir lagi penuh nih ya, nggak semuanya jadi tumbang gitu. Kalau contoh bandingan ya, misalnya abang-abang bakso gerobakan gitu, misalnya udah lagi banyak yang antri nih, ada yang antri bayar, ada yang antri beli, ada yang antri mau disiapin makanannya, ada cucian yang menanti gitu, mangkok-mangkok yang belum dibersihin. Nah itu kan mau nggak mau salah satu harus ditumbalin dulu gitu, dikorbanin dulu buat stop gitu, dia harus ngurusin yang mana dulu. Nah kalau dengan microservices, ya itu semua udah dihandle sama stationnya sendiri-sendiri, sama servicenya sendiri-sendiri. Dan mudahnya nanti ketika misalnya lagi buka bersama nih hari-hari puasa gitu kan, yang ramai misalnya dapurnya, ya udah kita tinggal melakukan scale out di dapur aja, misalnya kita tambah kompor, kita tambah kokinya, yang nantinya ketika jam-jam atau hari-hari ramai itu selesai, itu bisa kita simpan lagi, nggak harus kita stay terus di situ jumlah kokinya gitu. Kita bisa ambil yang cabutan aja buat nyelesain hari-hari ramai aja, selebihnya kita bisa cut dulu supaya biaya kita nggak bonjrot ya, seperti itu ya. Microservice tuh kayak gitulah ya. Jadi kira-kira gitu 10 konsep dari sistem desain yang teman-teman harus pahamin banget sebagai software engineer sebelum menghadapi user interview ya. Jadi intinya semua itu punya peran penting biar sistem kita tetap tetap kece gitu kan, dan nggak ngambek di jam-jam sibuk gitu. Dan ya ini mungkin ya nggak tahu ada yang nanya atau enggak ya, tapi ini saya emang lagi nggak di studio, jadi ya gini ya, saya lagi di toko, saya lagi buka coffee shop gitu. Lagi siap-siap, jadi ini tokonya nanti gitu. Jadi hari ini sambil siap-siap saya nggak ke studio dulu ya gitu sih ya. Ya pokoknya gitu aja. Support terus bikin magang dengan subscribe, like, dan share. Terutama ya share ya gitu kan, karena siapa tahu ada teman-teman kita yang lagi belajar sesuatu atau lagi menghadapi case sesuatu gitu yang mungkin bisa terbantu dari video-video yang saya buat. Dan tentunya dengan support dari teman-teman, dengan subscribe, like, dan share, bikin magang juga akan semakin semangat buat ngeluangin waktunya buat bikin video-video seperti ini. Ya seperti itu ya. Jadi sampai jumpa di part yang kedua. Jadi bagusnya tuh teman-teman juga nyalain lonceng ya.
Dan ya sekiranya gitu aja dari saya. Terima kasih. Salam backend maga.